Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Singo Barong, Penjaga Keturunan. Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tebal yang tidak biasa. Suasananya terasa sangat mencekam. Suasana setelah hujan yang berpindah menjadi malam, seakan memberikan kesan yang tidak biasa pada malam itu. Ada embun yang turun perlahan hingga menyelimuti kabut-kabut di sekitar rumah. Dan salah satu rumah yang ada di sana, di dalam sebuah kamar yang berbau campuran minyak kayu putih dan dupa, Mbah Joyo terbaring lemah. Napasnya tersengal, seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Dan di samping tempat tidurnya, Ganis, cucu laki-laki satu-satunya yang bekerja sebagai pengembang perangkat lunak di Jakarta, duduk dengan canggung. Ganis, Bisik Mbah Joyo. iya Mbah, Ganis di sini. Ganis ada di sini Mbah. Mbah Joyo menunjuk sebuah lemari jati tua di sudut kamar. Di sana, Kiai Singo Barong. Dia sudah memilihmu Ganis. Wetonmu Selasa Kliwon adalah wadah yang pas. Jaga dia, rawat dia, maka dia akan menjagamu. Ganis menghela napas. Sebagai orang yang hidup dengan logika dan barisan kode pada komputer, ia hanya mengangguk demi menenangkan Mbah Joyo. Iya Mbah, Ganis jaga. Malam itu juga, Mbah Joyo menghembuskan napas terakhir. Namun ada yang aneh. Sesaat setelah denyut nadinya berhenti, terdengar suara geraman rendah dari dalam lemari jati itu. Sebuah suara yang tidak mungkin dihasilkan oleh benda mati. Keluarga besar yang masih berkumpul di luar kamar justru bersyukur dengan suara itu. Mereka percaya sang penjaga telah melihat calon tuannya yang baru. Lalu setelah pemakaman, Ganis membawa kotak kayu berisi keris itu kembali ke Jakarta. Namun ia tidak meletakkannya di tempat terhormat. Ia hanya menaruh kotak itu di dalam gudang apartemennya, tertumpuk di bawah kardus-kardus bekas peralatan elektronik miliknya. Namun keris itu tidak suka diabaikan. Ia juga ingin dijaga seperti sebelumnya. Lalu malam pertama, Ganis terbangun pukul 3 pagi. Suasana apartemennya yang biasanya kedap suara, tiba-tiba riuh oleh suara logam yang beradu. Seperti seseorang sedang menyeret pedang di atas lantai beton. Ganis memeriksa seluruh ruangan, namun kosong. Saat ia kembali ke tempat tidur, ia dikejutkan dengan penemuan sehelai bulu hewan berwarna emas kecoklatan berukuran panjang di atas bantalnya. Bau amis hutan menyeruak di indera penciumannya. Malam kedua, gangguan fisik dimulai. Saat sedang coding di depan komputernya, layar monitor Ganis tiba-tiba mengalami gangguan. Barisan kode yang ia tulis berubah menjadi simbol-simbol kuno yang menyerupai lekukan keris. Di pantulan layar monitor yang gelap, Ganis pun melihat sosok pria bertubuh raksasa dengan kepala harimau sedang berdiri tepat di belakang bahunya. Ganis menoleh dengan cepat.
kosong. Namun kursi kerjanya masih bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat. Seminggu berlalu dan hidup Ganesh yang tertata mulai runtuh. Pekerjaannya semua kacau. Semua proyek yang ia kerjakan mengalami kegagalan teknis yang mustahil. Rekan kerjanya mulai menjauh karena Ganesh selalu terlihat pucat. Ia selalu dikenal sebagai manusia yang berbau melati dan merasa seseorang yang ada di sekitarnya terasa panas jika mendekati Ganesh. Bahkan Ganesh juga sering bicara sendiri, seperti menyeracau entah apapun itu. Puncaknya adalah saat ia mencoba membuang keris itu. Karena frustasi, Ganesh membawa kotak itu ke sungai di pinggiran kota dan melemparkannya ke tengah arus yang deras. Namun malamnya, Ganesh pulang dan membuka pintu apartemen. Di tengah ruang tamu, kotak kayu hitam itu sudah ada di sana. Basah kuyup, berlumpur, dan mengerikan. Kotak itu kemudian terbuka sedikit, dan dari dalam celah kotak keluar sepasang mata merah yang menatap Ganesh dengan penuh amarah. Malam itu Ganesh tidak bisa tidur. Ia mengalami tindihan yang luar biasa sakit. Ia merasa dadanya diinjak oleh kaki yang sangat besar, dan sebuah suara berat bergema di kepalanya. Kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Esok paginya, kabar buruk datang dari desa. Adiknya, Laras, dilarikan ke rumah sakit. Ia ditemukan pingsan di kamarnya dengan tubuh yang kaku seperti kayu dan kulit yang perlahan-lahan berubah menjadi bersisik seperti pola pamor keris. Ganesh sadar penolakannya telah mencelakai orang yang ia sayangi. Ganesh kemudian memacu mobilnya kembali ke desa dengan kecepatan tinggi, hingga sampai di rumah tua Mbah Joyo. Suasana sangat mencekam. Anggota keluarganya duduk di ruang tengah dengan wajah datar dan mata yang tidak berkedip. Mereka tidak bicara, hanya menunjuk ke arah kamar kakeknya. Ganesh langsung saja masuk ke kamar itu. Suhu di sana sangat dingin hingga napasnya beruap. Ia pun membuka kotak keris itu sepenuhnya. Bilah besi yang hitam pekat dengan pamor perak itu tampak sangat haus. Ganesh tidak lagi merasa takut. Justru rasa bersalah pada adiknya mengalahkan segalanya. Ia pun teringat kata-kata ibunya. Pusaka itu bukan hantu, Ganesh. Dia adalah bagian dari janji simbahmu untuk melindungi keturunannya. Dia hanya ingin diakui dan dijaga, Ganesh, agar dia juga bisa menjaga keluarga kita. Ganesh kemudian duduk bersila. Ia mengambil kain putih dan minyak mawar. Dengan tangan gemetar namun mantap, ia mengusap bilah keris itu. Maafkan aku. Aku mengakuimu. Aku akan menjaga amanah Simbah. Aku akan menerima peran ini. Seketika semua raungan harimau yang sangat keras meledak di dalam kamar itu, membuat semuanya bergetar. Sosok bayangan hitam besar muncul dari keris, menyelimuti tubuh Ganesh. Namun kali ini tidak ada rasa sakit, hanya ada rasa hangat yang menjalar dari telapak tangannya ke seluruh pembuluh darah. Beberapa bulan kemudian, Ganesh kembali ke Jakarta. Apartemennya kini terasa berbeda. Tidak ada lagi bau amis. Tidak ada lagi teror di tengah malam. Di sudut ruang tamunya, kini ada sebuah tempat khusus berupa rak kayu kecil yang rapi untuk meletakkan keris Kiai Singong Barong. Hidup Ganesh kembali tertata. Proyeknya sukses besar
hubungannya dengan keluarga semakin erat, dan adiknya entah bagaimana bisa sembuh total tanpa ada penyakit apapun. Namun semua itu terjadi bukan karena keris itu memberikan sihir kekayaan. Hidupnya membaik karena Ganesh menjadi pribadi yang baru. Ia belajar untuk amanah. Jika ia bisa disiplin merawat pusaka itu setiap malam tertentu, ia pun menjadi disiplin dalam segala hal. Ia belajar untuk ikhlas. Dengan menerima takdir yang tidak masuk akal itu, ia menjadi orang yang lebih tenang dalam menghadapi badai masalah di kantornya. Bukan soal mistis atau tidak. Ini soal menghormati akar kita. Segala sesuatu di dunia ini punya energi. Kalau kita menghadapinya dengan perlawanan, dia akan menjadi beban. Tapi kalau kita menghadapi dengan tanggung jawab dan keikhlasan, maka dia akan menjadi kekuatan. Ganesh menatap kerisnya. Benda itu diam, tenang, namun di matanya, keris itu seolah-olah sedang tersenyum. Takdir tidak lagi mencekiknya, karena ia telah memilih untuk berjalan beriringan dengannya. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah Ganesh dengan keris Kiai Singo Barong. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.